Sebuah keluarga kecil pindah ke kota baru dengan harapan untuk menetap di sana. Nan, gadis remaja dalam keluarga itu, merasa tidak senang karena harus berpisah dengan nenek dan teman-temannya. Berbeda dengan adiknya yang tampak ceria mengikuti orang tuanya kemanapun. Ayah mereka, Ti, bekerja sebagai marketer di perusahaan properti. Hari pertama berjalan seperti biasa. Ti berangkat kerja, anak-anak pergi sekolah, dan sang istri, Pan, tinggal di rumah. Tiba-tiba, seekor kucing hitam muncul di halaman mereka. Pan berusaha mengusirnya, tetapi ternyata kucing itu milik tetangganya. Ketika pemiliknya membunyikan lonceng, kucing itu pun pergi. Sorenya, saat tipulan, ia tidak sengaja menginjak kotoran kucing dan melihat pelakunya duduk di atas tembok. Karena kesal, Ti berusaha mengusir kucing itu, tetapi tanpa sengaja mengenai mobil tetangga yang menarik perhatian Somkiat, tetangga yang sedikit keras. Ia meminta istrinya, Nate, untuk membersihkan area tersebut. Pan memperhatikan situasi canggung antara mereka. Setelah percakapan singkat, mereka pun berpisah. Keesokan paginya, saat di-jogging di sekitar perumahan, ia menyapa seorang gadis yang sedang menyiram tanaman, tetapi gadis itu tampak tidak mendengar. Setelah Ti pergi kerja, Pat dan Nan melihat kerumunan orang di depan rumah wanita yang sama. Para tetangga merasa ada yang tidak biasa dari rumah tersebut, dan penghuninya tampaknya sudah tidak terlihat selama beberapa waktu. Polisi melaporkan kejadian aneh yang mengguncang komunitas. Seorang perempuan muda yang baru saja pindah, dilaporkan sudah tewas beberapa hari yang lalu. Malam itu, Pan berdiskusi tentang kejadian tersebut dengan Ti. Ti merasa terkejut karena ia baru saja melihat gadis itu pagi tadi. Pan merasakan ada sesuatu yang aneh, tetapi Ti menganggapnya biasa saja. Keesokan harinya, perumahan tampak sepi. Ti yang jogging terhenti di depan rumah yang terpasang garis polisi dan kaget melihat seekor anjing hitam menggonggong. Malam harinya, terdengar suara dari arah tetangga, dan seorang wanita terlihat gelisah saat menyebut sebuah nama yang membuat semua orang bertanya-tanya. Hari berikutnya, warga berkumpul di kuil untuk berdoa. Ibu-ibu berdiskusi tentang kejadian yang tidak biasa, menghubungkan hal itu dengan kesialan yang terjadi di sekitar mereka. Di depan, Pan melihat ekspresi resah dari seorang biksu yang menatap ke arah yang seharusnya kosong. Ketika Pan menoleh, ia melihat bola pingpong terpantul. Tak lama kemudian, biksu tersebut tampak terjatuh, seakan mengalami sesuatu yang tak terduga. Sementara Pan melihat sekilas bayangan yang bergerak cepat di antara kursi. Sepulangnya, Pan menanyakan tentang pembantu yang pernah bekerja di rumah kosong itu kepada Ti. Ti hanya menjawab singkat bahwa pembantu tersebut sudah meninggal dan menganggap omongan ibu-ibu komplek hanya gosip biasa. Di depan perumahan, sebuah taksi mendadak berhenti. Pengemudinya mengaku melihat seorang wanita yang berdiri di depannya. Satpam yang berjaga merasa was-was mendengarnya. Setelah itu, Satpam berkeliling kompleks dengan sepadanya dan tiba-tiba melihat seorang gadis jongkok di tengah jalan. Saat disapa, gadis itu hanya diam. Satpam menyorotnya dengan senter dan terkejut melihat tangan gadis itu kotor dan tanpa alas kaki. Di rumah, Ti menunggu kepulangan Nan sambil bekerja di lantai bawah. Ia mendengar suara samar, mengira itu Nan, tetapi tidak ada jawaban. Ia menyalakan lampu dan melihat sesosok perempuan berambut panjang berjalan melewati lorong. Di lantai, ia menemukan sapu tercecer, diikuti suara dari arah dapur. Saat diperiksa, hanya pintu yang terbuka dan mungkin tertiup angin. Namun, Ti merasa ada sesuatu berdiri di sampingnya. Saat ia menyorot dengan lampu,
hanya ada bocah kecil yang memakai topeng monster. Bocah itu pun berlari dan melewati Ti, lalu segera kabur dari sana. Tak lama setelah itu, Nan akhirnya tiba di rumah. Besoknya, Ti berpikir untuk memiliki alat untuk berjaga-jaga karena kejadian semalam. Sementara itu, di rumah, Pan mendengar tetangganya bertengkar. Bukan hanya adu mulut, terlihat tanda merah di baju Songkiat yang berjalan keluar sambil melihat Pan berdiri di sana. Ia lalu segera membawa ibunya masuk ke dalam rumah. Suatu hari, Pan mengunjungi Nit, istri Songkiat, dan berbicara dengannya. Songkiat sendiri sedang mengantar ibunya berobat ke kota. Nit memberitahu Pan bahwa kucing hitam milik Songkiat adalah mata-mata karena ada kamera kecil yang terkalung di lehernya. Gov, anak Songkiat, membenarkan hal itu dan mereka pun melihat gambar yang telah dikumpulkan kucing tersebut selama ini. Sementara itu, Pan bersiap meminjamkan uang pada Nit dan hal itu diketahui oleh Ti. Malam harinya, Nan pulang diantar teman-temannya. Sebelum sampai di rumah Nan, mereka berhenti melihat rumah yang dipasangi garis polisi. Nan menolak untuk masuk dan memperhatikan sesuatu yang aneh dari jendela rumah tersebut. Seharusnya gordennya tertutup, tetapi sekarang terbuka. Teman-temannya tidak menghiraukan peringatan Nan. Setelah menunggu lama, Nan memutuskan masuk ke rumah. Ia memanggil teman-temannya, tetapi mereka tidak terlihat. Nan menelepon, dan ponsel temannya berdering, tetapi tidak ada yang menjawab. Saat itu, bayangan tangan muncul dari belakang, yang ternyata hanya lelucon teman-temannya. Namun, hantu itu juga benar-benar ada, berdiri dengan kepala miring. Teman-temannya menutup pintu dan mengurung Nan di dalam. Suara teriakan terdengar dari luar, sementara Nan membuka pintu gudang dengan perlahan. Tiba-tiba, lonceng tua berdenting, menunjukkan pukul 12 malam, dan hantu itu sudah berdiri di belakangnya, siap menyentuh pundaknya. Merasa terancam, Nan lari secepat mungkin, dan tidak menoleh ke belakang, hingga akhirnya sampai di rumah, dengan wajah ketakutan, dan langsung mengunci pintu kamarnya. Esok harinya, Nan ditanya oleh Ti tentang kejadian semalam. Nan menjawab bahwa dia melihat hantu, namun cerita itu ditolak mentah-mentah oleh ayahnya, yang langsung memarahinya. Nan pun merasa kesal, dan kemudian pergi. Nenek Nan sangat dekat dengan Nan, namun ia tidak menyukai menantunya. Seringkali, nenek menelpon anaknya, hanya untuk mencelati. Sementara itu di kantor, Ti diberitahu bahwa gajinya bulan ini akan terlambat. Hal itu menambah beban pikirannya dengan tagihan kartu kredit yang sudah menumpuk, belum lagi biaya anak-anaknya yang tinggi. Ti kemudian menanyakan keberadaan Nan, karena ingin menegurnya. Pan mengatakan bahwa Nan sedang mengerjakan tugas di rumah temannya. Tak lama kemudian, Ti mendatangi rumah teman Nan dan mendapati Nan sedang bercanda dengan teman-temannya. Nan segera dibawa pulang, dan di dalam mobil, mereka berdebat. Nan mengeluh bahwa ayahnya tidak pernah mempercayainya, sementara Ti tetap menganggap cerita tentang hantu hanyalah omong kosong. Nan terus mengulang-ulang kata hantu, membuat Ti marah, dan membawanya ke rumah hantu yang mereka bicarakan. Saat tiba di sana, Nan semakin takut ketika melihat gorden di kamar atas bergerak. Walaupun begitu, Ti tetap menariknya masuk. Saat masuk, tanpa sengaja tangan Nan terluka akibat serpihan kaca. Nan yang kecewa, memilih pulang sendirian. Sementara Ti yang masih di dalam rumah, melihat sosok perempuan melintas. Keesokan harinya, Nan pergi membawa kopernya untuk tinggal di asrama, karena masih marah dengan ayahnya.
Walaupun Ti tidak setuju, Pan meyakinkan bahwa ini demi kebaikan bersama. Ti berangkat kerja, namun hari itu kantornya ditutup permanen karena bangkrut. Setelah itu, Ti mulai mencari pekerjaan lewat iklan di koran, namun banyak yang menolaknya karena faktor usia. Hingga akhirnya, ia melamar sebagai petugas kebersihan di sebuah toko dan diterima. Saat pulang, Ti mengecek tabungannya yang hampir habis, lalu menggunakan tabungan anak-anaknya untuk bertahan. Sementara itu, di kamar lain, terdengar suara Nat, putranya, berteriak karena dikunci di dalam lemari oleh Golf. Ti mengantar Golf pulang dengan marah, dan ketika tiba di rumah, Golf dihukum oleh ayahnya sendiri. Suatu hari, Ti menemukan kalung kucing hitam tetangganya. Saat memutar rekaman yang tersimpan, ia melihat bahwa kucing itu pernah berkeliaran di rumah hantu tersebut. Di foto, tampak sosok perempuan menyeramkan dan Nat sedang bermain di depan rumah itu. Panik, Ti segera mencari Nat ke rumah itu. Saat berada di rumah hantu itu, Ti mencurigai sebuah kulkas yang dilakban. Kulkas itu tampak bergerak, seolah ada sesuatu di dalamnya. Saat Ti hendak membuka lakbannya, telepon berbunyi dan Pan mengabarkan bahwa Nat sudah di rumah. Kulkas tiba-tiba terbuka sendiri, namun Ti segera menendangnya untuk menutupnya kembali. Sesampainya di rumah, Ti menanyakan kepada Nat tentang apa yang dia lakukan di rumah kosong itu. Nat menjawab bahwa Golf yang menyuruhnya masuk untuk mencari kucingnya. Mendengar hal itu, Ti langsung marah dan menegur Somkiat karena tidak bisa menjaga anaknya. Pertengkaran pun terjadi dan melebar hingga soal utang. Ti meminta kembali uang yang pernah dipinjamkan istrinya, Pan, yang tidak pernah diketahui oleh Somkiat. Somkiat marah, melemparkan uang itu ke arah Ti, bahkan mendorongnya keluar. Ti terluka karena goresan, dan saat sedang mengobati lukanya, kucing hitam tiba-tiba muncul lagi di atas meja makan. Amarah Ti meledak, dan kucing itu lari ketakutan. Keesokan harinya, Pan melihat rumah tetangga mereka tampak sepi, bahkan tidak membuang sampah. Namun, Pan masih sempat melihat sosok Nit di jendela lantai atas. Malamnya, Ti ditanyai Pan tentang tabungan anak-anak mereka. Ti beralasan bahwa dia hanya meminjamnya dan berjanji akan mengembalikannya, karena 2 hari lagi, dia akan menjalani wawancara kerja. Pada malam yang sama, Ti mendengar suara lonceng dan melihat nenek sebelah rumah mencari kucingnya yang hilang. Besoknya, saat Ti sedang wawancara kerja, dia mendapat telepon dari Pan yang memintanya segera pulang. Ternyata, banyak orang sudah berkumpul di depan rumah mereka karena ada kabar buruk bahwa Somkiat dan keluarganya telah mengalami musibah tragis. Desas-desusnya, perusahaannya bangkrut dan dia terlilit utang lebih dari 10 juta. Istrinya juga meminjam banyak uang dari para tetangga secara acak. Anehnya, dikatakan bahwa keluarga Somkiat sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Padahal baru semalam, Ti melihat Ibu Som berjalan mencari kucingnya, dan Pan juga melihat Nit di pagi itu. Pan mengajak Ti untuk pindah kembali ke Bangkok dan memulai hidup baru, namun Ti menolak. Ia tidak ingin kehilangan rumah baru yang susah payah dibelinya dan takut dihina lagi oleh mertuanya. Meski begitu, Pan tetap sabar membujuk. Ia berjanji akan kembali bekerja, tapi di kepala Ti, kecemburuan terhadap mantan bos Pan masih mengganggunya. Percakapan tentang pindah akhirnya berujung pada pertengkaran, hingga Pan berkata bahwa jika Ti tidak mempercayainya, lebih baik mereka berpisah saja. Malamnya, Pan dikejutkan oleh suara anak-anak yang bercanda. Saat diperiksa, Nat tertidur pulas. Namun siapa sangka, anak itu benar-benar baru saja bercanda dengan hantu Golf. Di sisi lain, Ti terganggu oleh suara lonceng
yang terus berdenting. Ketika mengintip dari jendela, dia melihat hantu Som berdiri di luar. Keesokan harinya, Ti melihat tetangga-tetangga mulai pindah satu persatu, bahkan satpam pun sudah meninggalkan area tersebut. Di rumah, Pan memarahi Nat karena barang-barangnya berserakan di mana-mana. Tetapi Nat dengan tegas berkata bahwa itu bukan perbuatannya, melainkan ulah Golf. Meski dipaksa untuk mengaku, Nat tetap teguh mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Pan yang semakin emosi, lalu membentak Nat dengan keras. Tepat saat itu, Ti pulang dan langsung membawa Nat ke atas, meninggalkan Pan. Keluarga yang awalnya harmonis, mulai terpecah karena masalah rumah tangga. Ditambah lagi dengan kehadiran hantu-hantu yang mengganggu kehidupan mereka. Malamnya, Pan yang sudah tidak tahan lagi, menelepon ibunya. Setelah mendengar suara tangisan putrinya, sang ibu langsung menyarankan agar Pan kembali ke Bangkok bersama anak-anaknya. Keesokan harinya, Nan kembali ke rumah dan ibunya langsung menyuruhnya berkemas karena mereka akan segera pindah ke Bangkok. Nan sedang menjemur bajunya ketika angin menerbangkannya ke rumah tetangga. Ia melompat ke halaman sebelah dan bersembunyi di balik jemuran karena mendengar suara pintu terbuka. Dari balik spray, Nan melihat kaki seseorang berjalan keluar, diikuti seekor kucing hitam yang melintas dan mengejutkannya. Ketika kembali mengintip, kaki itu mendekat. Nan berusaha meminta maaf, tetapi terkejut melihat wajah sosok aneh yang penuh luka. Karena shock berat, Nan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kebingungan, Pan menyalahkan Ti yang dianggap lebih peduli pada rumah daripada keluarganya. Ti membawa Nat pulang, dan malam itu, Nat meminta Ti untuk menemaninya tidur. Hujan deras turun, dan Ti terbangun, mendengar suara pintu terbanting. Menyadari Nat tidak ada di sampingnya, Ti mencarinya ke seluruh rumah. Setelah tidak menemukan Nat, Ti menelepon Pan, tetapi sebelum Pan menjawab, Ti melihat sesuatu yang mencurigakan di luar. Ia memasuki rumah tetangga, menemukan sandal Nat yang tergeletak, serta pensil warna yang berguling sendiri. Langkah kaki terdengar dari lantai atas, dan tiba-tiba sosok aneh muncul. Ti merasa takut melihatnya, tetapi tetap bertanya di mana Nat. Sosok itu mengangguk, lalu merobek kertas gambar yang dipegang Ti. Suasana yang mencekam membuat Ti lari ke lantai atas. Ti mendengar suara mesin jahit dan patung-patung manekin berdiri dengan cara yang aneh. Salah satu manekin tiba-tiba terlihat mencurigakan. Sementara itu, Pan yang kembali ke rumah, melihat Ti di rumah tetangga, dan Ti mendengar suara tawa anak-anak dari sebuah ruangan. Ketika memeriksa, Pan hanya menemukan bercak merah dan manekin di lantai. Ti kemudian melihat sosok Som Kiat sedang duduk di ranjang. Dan di sekitarnya, ada Nit dan Ibu Som yang sudah tewas. Ternyata, Ti saat ini sedang melihat peristiwa di mana seluruh keluarga Som Kiat tewas. Ti melangkah mundur, membuat Som Kiat berbalik dan melihat ke arahnya. Pan mendengar suara tangisan dan kursi roda bergerak sendiri, menambah kengerian suasana. Ti yang merasa terdesak, akhirnya berusaha menyerang. Som Kiat terus mengganggu Ti dari segala arah, hingga membuat Ti kebingungan dan menyerang untuk terakhir kali. Ternyata, Ti tak sengaja mengenai Nat, membuat Pan berteriak dan menangis. Ti, yang mengira Nat telah pergi, merasakan penyesalan yang mendalam. Ketika Nat ternyata selamat, Pan sangat terkejut, tidak menyangka Ti akan membuat keputusan yang demikian. Akhirnya, hanya Pan dan anak-anaknya yang bertahan. Mereka meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Dalam perjalanan, Pan mengenang masa lalu ketika ia hamil sebelum menikah.
Saat itu, Ti berusaha menikahi Pan, meskipun tidak direstui mertuanya. Hingga akhir hidupnya, Ti tetap mencintai keluarganya, meskipun sering diabaikan. Cerita berakhir dengan kenangan pahit, yang terus menghantui Pan dan anak-anaknya. Tetapi mereka bertekad untuk melanjutkan hidup, dan mengatasi masa lalu yang menyakitkan, membangun masa depan yang lebih baik.